Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaifa halukum? Taib, alhamdulillah ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dalam majelis yang mulia ini, dan sudah antum ketahui bersama, insyaallah kita belajar matan akidah yang baru, yaitu akidah Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu ta'ala. Tidak lain tidak bukan tujuan kita mempelajari pembahasan yang satu ini. Yang pertama, agar kita bisa istiqomah di atas akidah salaf, terutama di tengah badai gelombang fitnah syubuhat. Banyaknya orang-orang yang sesat menyesatkan, dan banyaknya orang yang pelin-pelan mencela-menceli dalam masalah akidah. Maka salah satu tujuan kita terus menerus konsisten, terus murojaah kitab akidah. Mungkin sudah kita lewati, kita pahami, namun paling tidak wadzakir fa inna dzikra tanfa'u al mu'minin. Minimal untuk diri kita, biar kita betul-betul istiqomah di atas akidah as-salaf. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Akidah Imam Bukhari kita ambilkan dari kitab Syarh Ushul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah oleh Al-Imam Al-Lalikai, yang sudah kita sampaikan pada waktu yang lalu. Imam Al-Lalikai dalam kitab beliau Syarh Ushul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah membawakan beberapa akidah imam-imam ahli sunnah yang sudah kita lewati. Apa? Akidah Sufyan Ats-Tsauri. Ada juga akidah Sufyan bin Uyainah. Ada akidahnya Imam Ahmad, akidahnya Abu Zur Ar-Razi, atau Imam Al-Auza'i, akidahnya Imam Ahmad, Ali bin Madini, Sa'al bin Abdullah Tustari. Demikian pula Ibnu Jarir At-Tabari. Dan yang kita pilih di sini akidahnya Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Di antaranya karena ketenaran beliau, karena semua orang, insya Allah bahkan ahli bid'ahnya pun paham siapa Imam Al-Bukhari. Dan ini juga untuk menegakkan hujjah atas mereka. Mereka juga rajin khataman kitab Sahih Bukhari. Bahkan terus terang saja kita kalah.
Ya, namun yang kita sangat sayangkan, kenapa akidahnya Imam Bukhari kok tidak diikuti? Sebagaimana mereka bangga dengan Imam Syafi'i, namun kenapa akidah beliau tidak diikuti? Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, insya Allah kata para ulama, setiap detiknya di dunia ini pasti beliau disebut. Ya, di belahan bumi manapun beliau selalu apa? Dikenang. Bahkan anak TK pun sekarang kalau diajari hadis, ya, misalnya hadis apa, innamal a'malu binniyat, riwayat Bukhari Muslim. Ini anak TK sudah diajari apa? Rawahul Bukhari wa Muslim. Disebut nama beliau. Maka ini sekali lagi salah satu tujuan kita mempelajari akidah Imam Bukhari untuk yang tadi kita sendiri agar bisa istiqomah di atas akidah as-salaf. Demikian pula untuk menyampaikan kepada umat, inilah akidah Imam Al-Bukhari. Dan sebetulnya akidah Imam Bukhari ini tidak hanya dicantumkan dalam matan akidah ini, namun dalam kitab Sahih Bukhari sendiri. Ya, nanti akan kita sebutkan contoh-contohnya. Banyak bab-bab akidah dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Ada kitabul iman, ada kitab Al-Qadar, kitabut tauhid yang kita masih pelajari tiap hari Kamis nanti badal maghrib. Ya, demikian pula kitab Khabarul Ahad, hadis Ahad, masih banyak yang lainnya. Namun sangat disayangkan banyak yang mereka bergelut dengan Sahih Bukhari, namun menyimpang dari akidah Imam Al-Bukhari rahimallahu ta'ala. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Adapun tentang biografi Imam Bukhari, ana rasa tidak perlu panjang lebar. Insya Allah yang penting tadi tahu Imam Bukhari, Imam ahli sunnah yang sudah tidak diragukan lagi akan keilmuan, akan akidah beliau. Jadi secara ringkas, nama beliau sudah masyhur, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardisbah bin Jufi maulahum. Ya, Abu Abdillah kunya beliau. Beliau lahir tahun berapa? 194 Hijriah. Ya, 194 Hijriah. Meninggal tahun 200 berapa? 56 Hijriah. Meninggal usia berapa? 62 tahun. Anak ulangi lagi, lahirnya tahun 194 Hijriah. Tahun 194 Hijriah. Meninggal tahun 256 Hijriah. Usia waktu meninggal 62 tahun. Faham dong? Ya. Kemudian pujian ulama sangat banyak terhadap beliau. Di antaranya ucapan mereka, lam yara misla nafsihi. Beliau tidak pernah melihat yang semisal dengan beliau sendiri. Beliau digelari dengan Amirul Mukminin fil hadis. Itu gelar yang paling tinggi dalam apa? Tingkatan alil hadis. Amirul Mukminin fil hadis. Dan kitab beliau Sahih Bukhari tidak diragukan lagi. Kitab yang paling sempurna setelah apa? Kitabullah. Nah, atau kitab yang paling benar setelah apa? Kitabullah. Kemudian ujian beliau inilah, semakin tinggi pohonnya, peribahasa kita apa? Semakin apa? Ya, kencang anginnya. Jadi tidak mulus yang dibayangkan. Beliau Amirul Mukminin fil hadis, ulama yang paling tenar, namun ujian juga berat. Di antaranya tuduhan-tuduhan terhadap beliau. Beliau dituduh mengatakan lafzi bil Quran makhluk. Bahkan beliau juga ditahdir, diboikot di mana-mana. Namun ala yu'izzu Allah azza wa jalla. Namun yang bisa memuliakan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya tetap seorang itu harus apa? Istiqomah di atas kebenaran meskipun banyak yang memusuhi, membuli atau memboikot.
Karena sekali lagi semuanya di tangan Allah. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat Imam Bukhari karena beliau di atas al-haq. Meskipun di zaman beliau dikucilkan. Banyak yang jauh dari beliau. Namun sekali lagi ya, seorang muslim harus betul-betul tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebaliknya, yang memusuhi beliau dengan menuduh dengan kedustaan, Allah adzallahu. Allah hinakan, Allah tenggelamkan. Ini salah satu pelajaran berharga dari biografi Imam Al-Bukhari. Qulil haqqa walau murran. Katakan yang hak meskipun pahit rasanya. Paham tum? Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita baca langsung saja faedah yang bisa kita petik dari pembahasan yang pertama. Imam Al-Lalikai, sekali lagi ini kita nukil dari Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah oleh Imam Al-Lalikai. Dan kata para ulama, diantaranya Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, sanad beliau sampai kepada Imam Bukhari itu sahih. Itu yang pertama. Yang disampaikan tadi oleh Imam Al-Lalikai, akhbarona dan seterusnya sampai kepada Imam Bukhari, sanadnya sahih. Kemudian seperti yang telah kita sampaikan dari awal, kata-kata i'tiqad Abi Abdillah, i'tiqad Sufyan Ats-Tsauri, apakah berarti mereka ini yang mengarang sendiri akidah tersebut? La, ya, tidak. Disandarkannya akidah kepada Imam Bukhari, akidah Imam Ahmad, Sufyan Ats-Tsauri, Sahal bin Abdillah Tustari, bukan karena mereka yang mengarang-arang sendiri. Namun merekalah yang menyampaikannya kepada umat, menuliskannya, menjamakkannya. Namun mereka hanya mengikuti para salaf, mulai dari sahabat, tabi'in dan seterusnya. Makanya dalam judulnya fi jama'atis salaf alladzi rawa atau yarwi anhum. Akidah ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari guru-guru beliau. Guru-guru beliau mengambil dari guru-gurunya dan sampai kepada sahabat, kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-i'tiqadu laisa li wa laisa liman huwa fawqa atau laisa huwa a'la minni. Kata Imam atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, akidah itu bukan karanganku dan juga bukan karangan orang yang lebih senior, lebih di atasku. Wa inna ma yu'khadul i'tiqad min kitabillah wa sunnati Rasulillah wa ma ajma' alai salaful ummah. Namun akidah itu diambil dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dan dari ijma' salafus saleh. Itu dalilnya akidah. Qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Dan ini yang tercantum, yang sangat jelas dalam akidah Imam Bukhari. Yang pertama, beliau telah menyampaikan ini adalah ijma' atau yushbih, ya. Ini ijma' para salaf. Ini adalah riwayat-riwayat akidah dari ulama-ulama ya Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan karangan beliau. Dan beliau sekaligus mencantumkan dalil-dalilnya. Paham toh? Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kemudian dari yang dibaca tadi, kita akan mengulang karena keterbatasan waktu, tentang ucapan Imam Bukhari, laqitu aktsar min alfi rajulin min ahlil ilmi. Aku telah berjumpa alias berguru dengan lebih dari 1000 ulama. Ini salah satu da'bus salaf,
Beliau Imam Bukhari berkelana untuk menimba ilmu agama di seluruh pelosok dunia. Nanti akan disebutkan dari Mekah, Madinah, Kufah. Ya. Ini salah satu apa? Da'bus salaf ar-rihla fi talabi al-ilmi. Dan ini yang sudah antum laksanakan sekarang. Meskipun dari Surabaya ke Sidoarjo. Namun ala kullin ini sudah salah satu apa? Da'bus salaf. Keluar dari apa? Rumah. Keluar dari kotanya untuk talabul ilmi. Dalam ungkapan seorang ulama atau seorang penyair, tagharrab anil autani fi talabil ula wasafir fafil asfari khamsu fawaid. Ada yang bisa ngulangi dan meneruskan lanjutan bait yang kedua? Baik. Nah, ya antum kalau bisa selain apal ayat, hadis, juga ucapan-ucapan syair paling tidak untuk memperindah bahasa antum. Ada yang hafal bait syair tadi plus bait yang kedua? Tidak ada. Tagharrab anil autani fi talabil ula. Keluarlah dari negerimu untuk mencari sesuatu yang paling mulia. Itu diantaranya al-ilmu. Wasafir, safarlah. Karena dalam safar ada 5 manfaat. Khamsu fawaid. Ilmun wa adabun waqtisabu ma'isha. Ada yang nambahkan? Ilmun wa adabun waqtisabu ma'isha. Al-afan tafarruju hammin waqtisabu ma'isha wa ilmun wa adabun wa sohbatu majidi. 5 fawaid tersebut, yang pertama untuk menghilangkan stres. Makanya antum setiap bulan disuruh pulang biar enggak apa? Yaitu fawaid safar, kata penyair tadi. Tafarruju hammin, menghilangkan kesedihan. Yang kedua, kalau sebagai kepala rumah tangga mencari ma'isyah, mencari nafkah. Yang ketiga, mendapatkan ilmu. Yang keempat, mendapatkan adab. Dan yang kelima, mendapatkan teman yang baik. Taib ala kullin, seperti yang sudah antum ketahui bersama, ini da'bus salaf rihla fi talabi al-ilmi. Kemudian dari faedah ucapan Imam Bukhari tadi, beliau banyak gurunya sampai lebih dari apa? 1000. Cuma antum jangan lihat kuantitasnya. Oh, yang penting banyak-banyak ustadz. Guru tidak. Coba nanti dilihat, gurunya Imam Bukhari bukan orang sembarangan. Bukan orang yang sesat akidahnya. Bukan orang yang mencela-mencela akidahnya. Nanti akan disampaikan, fama ra'aitu ahadan minhum yakhtalif. Di akhir nanti ucapan Bukhari sebelum akidah beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat satu pun dari mereka yang berselisih dalam masalah akidah-akidah berikut ini. Lurus akidah mereka. Jadi sekali lagi, kuantitas itu bukan prioritas. Sedikit, namun kalau berkualitas itu lebih baik daripada banyak, namun apa? Tidak berkualitas. Paham ya? Paham tuh? Mana yang lebih baik? Banyak ustadz, banyak guru, tapi banyak yang menyimpang juga, atau banyak tapi berkualitas? Taib, pilihan yang kedua. Ada banyak guru, namun banyak yang menyimpang, mencela-mencela dalam akidah. Ada pula sedikit, namun di atas akidah sahihah. Mana yang lebih utama? Yakin? Nggak mencela-mencela? Taib. Boleh enggak berguru hanya mungkin ke 3-4 ustadz? Itu bukan fanatik.
bukan ta'assub, bukan hizbi. Nah, alhamdulillah masih waras berarti. Baik. Kalau ada yang mengatakan, wah cuma 1 tok, 2 tok ustadznya, yang lain kan banyak. Antum bilang apa? Daripada banyak tapi apa? Ruwet. Paham? Daripada banyak namun sesat, lebih baik apa? Sedikit. Seperti yang sudah kita bahas dalam penjelasan biografi Imam Al-Muzani. Guru beliau sedikit. Beliau banyak mulazamah kepada Imam Syafi'i. Apakah berarti Imam Muzani dikatakan hizbi? Hah? Yang mengatakan hizbi ya berarti apa? Enggak. Antum yang ngomong loh ya. Taib, ala kullin. Harus tahu manhaj yang as-sahih. Imam Bukhari, ya gurunya banyak tapi berkualitas. Tahu dari mana? Ucapan Imam Bukhari sendiri. Aku tidak melihat seorang pun dari mereka yang menyimpang dari akidah-akidah berikut ini. Paham? Faham? Taib. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Imam Bukhari menyebutkan beberapa negeri yang beliau singgahi untuk talabul ilmi: Mekah, Madinah, Kufah, Basra, Wasid, Baghdad, Syam, dan Mesir. Kemudian beliau mengatakan, lakitum karrat qarnan ba'da qarnin, summa qarnan ba'da qarnin. Aku berjumpa dengan mereka berulang kali. Kemudian qarnan, kalau terjemahannya antum apa itu? Hah? Taib. Itu yang perlu antum catat maknanya, tobakotan minal ulama. Kata-kata kornan, kalau antum terjemahkan secara yang sudah masyhur arti al-qarn itu berapa tahun? Iya, sampai enggak Imam Bukhari 100 tahun? Aku berjumpa dengan mereka berabad-abad. Bahaya ini, paham? Imam Bukhari tadi meninggal usia beliau berapa? Gak sampai 1 abad. Maka makna qarnan ba'da qarnin maksudnya beliau bertemu dengan para ulama yang tingkatan mereka ini tidak 1 qarn. Ya, seperti sahabat itu al-qarn, tabaqatus sahabah, paham? Para tabi'in itu tabaqah minal ulama, tingkatan apa? Para ulama. Beliau Imam Bukhari berguru kepada para ulama yang tidak 1 tingkatan, namun apa? Bertingkat-tingkat keilmuan apa? Mereka. Paham dong? Makanya kita tegaskan di sini karena memang kalau tidak dijelaskan bisa gagal paham. Imam Bukhari nggak sampai 1 abad hidupnya. Kok dikatakan qarnan ba'da qarnin, artinya beliau bertemu dengan para ulama yang tingkatannya itu banyak, tidak 1 apa? Tingkatan. Paham dong? Anak lebih mendekatkan kepada pemahaman. Antum sekarang belajar kepada misalnya Ustadz Ali atau yang lainnya. Beliau adalah apa? Termasuk yang pernah ana apa? Hah? Bukan diajar begini, enggak. Nanti bahaya nanti di. Taib. Artinya demikian. Paham dong? Tobaqah ba'da tobaqah. Antum belajar kepada beliau, kepada ana. Nyuka mungkin belajar yang lebih dari ana. Paham dong? Ini ananya tobaqah ba'da apa? Tobaqoran ba'da qarnin. Paham dong? Nah. Kemudian kata beliau, adraktum wahum mutawafirun. Aku mendapati, menjumpai, belajar kepada mereka dan mereka apa? Sepakat di atas akidah yang 1 yang akan beliau sampaikan pada pembahasan ini. Ya, mungkin kurang lebih ada 9 atau 10 poin saja. Yang antum cantumkan berapa ini tuh? Ada tulisan enggak angkanya? Hah? Ya, insya Allah sekitar 9 atau 10 poin saja pembahasan ini. Kemudian ada kata-kata mundu aksar min sittin wa arba'ina sana. Aku berjumpa, berguru kepada mereka lebih dari 46 tahun. Antum sudah berapa lama belajar? Hah? Baru 6 bulan Ustaz.
Taib, semoga istiqomah, itu saja yang paling penting. Namun di sini ada faedah bahwasanya akidah yang ditulis oleh Imam Bukhari ini itu merupakan risalah beliau yang paling terakhir sebelum beliau meninggal dunia. Artinya inilah akidah yang beliau meninggal di atasnya. Nggak berubah beliau. Paham tuh? Kalau antum hitung-hitungan tadi, makanya kita sempat tanya tahun lahirnya, wafatnya, berapa usia beliau. Beliau mulai start thalabul ilmi, rehla, itu sekitar usia 16 tahun. Paham? Coba 16 tahun ditambah itu. Angkanya berapa itu tadi? Hah? 16 ditambah 40 ketemu berapa? Itulah. Beliau apa? Mulai rehla thalabul ilmi keluar sudah usia 16 tahun. Masih SMP. Kayak antum mutawasito ya. Tapi bedanya apa? Iya, seperti sama wasumur. Namun sebagaimana kata penyair, tasabbahu bil kirami illam takunu mislahum. Inna tasabbu bil kirami falahu. Cobalah berusaha menyerupai mereka, orang-orang yang mulia, para ulama seperti Imam Bukhari. Yang penting apa? Berusaha mengikuti jejak mereka. Meskipun kita yakin gak mungkin kalian seperti apa? Imam, wow sudah. Cuma sekali lagi, yang penting ada usaha. Ya, paling tidak mengamalkan apa? Hadis beliau, innamal a'malu bin niat, insya Allah dengan ikhlas akan tergapai insyaallah ta'ala cita-cita dengan seizin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Imam Bukhari rahimahullah mulai thalabul ilmi rehla usia 16 tahun. Dan beliau katakan sampai beliau mau meninggal dunia, beliau masih apa? Thalabul ilmi, dan beliau cantumkan akidah ini, beliau tulis akidah ini di akhir-akhir hayat beliau. Sebagian ulama mengatakan sebulan sebelum meninggal dunia beliau tuliskan akidah ini. Paham dong? Ini sekali lagi menunjukkan bagaimana istiqomahnya beliau di atas akidah sahihah, meskipun tadi ya ada ujian yang sangat berat, ya dituduh macam-macam oleh orang-orang luar maupun dari dalam. Yang nuduh bukan dari luar saja, bahkan dari apa? Dalam. Namun tetap beliau istiqomah di atas al-haq, dan Allah pasti menolong yang hak. Al-haqqu mansurun wa mumtahan. Kebenaran pasti ditolong meskipun harus diuji terlebih dulu. Ini Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmukumullah, beliau sebutkan beberapa nama guru beliau di dalam riwayat ini. Namun nggak semuanya. Kalau semuanya berarti berapa jumlahnya? Iya, sampai maghrib nggak selesai-selesai. Paham? Cuma ikhtisaran beliau sebut beberapa saja, ringkas saja. Kurang lebih kalau di sini kalau antum hitung nanti ya ada 45 nama guru beliau. Faham dong? Nanti hitung sendiri. Ya. Yang termasuk nama-nama besar yang paling masyhur, di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dan juga yang sudah kita pelajari akidah beliau. Siapa di antaranya? Yang gurunya Imam Bukhari, Imam Al-Humaydi, disebut juga dalam ucapan di sini. Sekali lagi, itu yang disampaikan disebutkan oleh Imam Bukhari dari nama atau sebagian nama-nama guru beliau yang mulia. Di antaranya tadi Imam Ahmad, ya, Yahya bin Ma'in, dan juga siapa? Imam Al-Humaydi, dengan tempat-tempat tinggal mereka masing-masing. Kemudian yang paling kita tekankan tadi, kata beliau, fama ra'aitu wahidan minhum yakhtalif fi hadhihi al-asya. Aku tidak melihat seorang pun dari mereka yang berselisih di dalam poin-poin akidah berikut ini.
Ini yang kita sampaikan tadi, guru-guru beliau di atas akidah yang sahihah, di atas satu akidah yang hak. Kalau kuantitas itu banyak, kualitasnya juga baik, nurun ala nur. Itu cahaya di atas apa? Cahaya. Ini dakwah salafiyah dalam segala hal. Yang penting kualitas. Dari sisi misalnya murid, pengikut, follower misalnya. Ya, jangan kuantitas yang lebih diutamakan. Ana pernah mendengar video singkat Syekh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili hafidhallahu taala. Beliau mengatakan secara maknanya pengikut murid yang banyak itu bisa menjadi ujian atau alias bumerang atas sang guru. Kenapa? Karena kalau sang guru itu prioritasnya yang penting kuantitas, yang penting banyak-banyakan, maka dia akan mengorbankan kebenaran. Dia akan mengorbankan akidah dan manhajnya. Kenapa? Karena dia ingin mengikuti apa kata murid-muridnya. Kalau murid-muridnya nggak suka pembahasan akidah, yang dibahas masalah fikih, masalah akhlak. Kenapa? Takut pengikutnya lari. Faham tuh? Ini sekali lagi jadikan manhaj dalam dakwah, dalam talabul ilmi, dalam ta'lim. Yang penting kualitas. Yang penting ikuti jejak salaf. Meskipun sedikit yang mengikuti, sedikit yang mensupport, mendukung. Karena sekali lagi kita tidak diperintahkan untuk cari banyak-banyak pengikut. Kita diperintahkan untuk ittiba kepada ar-rasul, kepada para salaf dalam akidah, dalam masalah manhaj dakwah. Paham tuh? Ya, sekali lagi ini yang harus ditekankan. Kualitas, yang penting kualitas. Kalau kualitas bagus, baik, sesuai dengan sunnah, kuantitas banyak, ini nurun ala nur. Tapi jangan kuantitas dijadikan prioritas utama. Berbahaya. Ini menyangkut urusan akhirat. Nanti dakwanya yang penting abang senang. Yang penting bapak sayang. Tidak peduli apakah itu diridhoi, ikut sunnah. Yang penting banyak yang mengikuti. Na'udzubillah min dzalik. Ini berbahaya bagi akidah dan manhaj seorang salafi ahli sunnah wal jamaah. Dan ini memang sebetulnya sudah terbukti di lapangan. Ketika yang dikejar itu follower, yang dikejar itu adalah pengikut, maka dakwanya tidak lagi mengikuti dakwah para anbiya wa rasul. Ihtimam bil akidah wa tauhid. Yang penting tadi yang penting orang senang. Jadi kajian itu kayak hiburan. Paham ya? Tidak ada kata-kata ini syirik, ini bid'ah, ini pengikut kelompok sesat, ini dai sesat. Tidak ada. Yang ada pasakin nama wadawa. Taib, hati-hati sekali lagi. Kualitas. Apa itu kualitas? Yaitu tadi ittiba sunnah, ittiba as-salaf. Faham dong? Taib, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmukumullah. Kemudian dari ucapan Imam Al-Bukhari kita dapat faedah yang namanya manhaj salaf itu harus dibuktikan dengan penelitian seperti ini. Yaitu apa? Ijma' salaf. Laki itu aksan min alfi rajulin bil amsar minal ulama. Kata Imam Bukhari, aku berjumpa dengan lebih dari 1000 ulama. Dan terakhir kata beliau tadi, aku tidak melihat mereka berselisih. Artinya ini ijma' mereka. Jangan keluar-keluar manhaj salaf, tapi nggak tahu mana referensinya. Asal nggak cocok dengan hatinya, nggak sesuai dengan manhaj salaf. Itu suka bantah-bantahan, suka tahdir, nggak sesuai dengan manhaj salaf. Salaf gang piro. Paham ya? Paham nggak? Artinya kalau antum mengklaim ini tidak sesuai manhaj salaf, buktikan di mana itu. Paham?
Makanya Syekh Abdul Aziz Ar-Rais hafizahullah ta'ala mengatakan, kita tidak tahu itu manhaj salaf atau bukan kecuali lewat salah satu penelitian. Yang pertama dari apa? Ya tadi, ijma' salaf, dan itu termaktub dalam diantaranya kitab-kitab akidah. Kitab akidah seperti Usulus Sunnah, Syarhus Sunnah Imam Barbari, Syarhus Sunnah Imam Muzani. Itulah ijma' salaf, itulah manhaj salaf. Paham dong? Paham enggak? Yakin? Taib. Dari mana kita tahu ini manhaj salaf atau bukan? Taib, yang secara umum dari kitab-kitab akidah as-salaf, kitab-kitab akidah salaf itu mewakili ijma' salaf. Taib, ahsantum. Khud. Faham tak malah? Taib. Lanjut satu poin saja karena waktunya 6 kita batasi. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Poin pertama dari pembahasan akidah dalam i'tiqad Imam Al-Bukhari dicantumkan pembahasan masalah al-iman. Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, anna dina qaulun wa amalun. Sesungguhnya agama itu adalah ucapan dan perbuatan. Di sini beliau memakai kata-kata ad-din, namun maksudnya anal iman. Kalau tidak salah pernah Anda sampaikan, apa kaitannya antara disebutkan ad-din namun maknanya al-iman? Kata-kata al-iman jika dimutlakan ada dua maknanya. Ada al-iman yang maksudnya adalah ad-dinul kamil, agama yang sempurna. Al-iman apa? Sama dengan ad-din al-kamil, agama Islam itu sendiri. Mana dalil poin pertama ini? Al-iman maknanya ad-din bikamilihi atau ad-dinul kamilu. Taib, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Ini yang kata sebagian para masyayikh, kalau pembahasan masalah iman selayaknya antum ingat-ingat terus hadis wafdu Adil Qais. Rasul SAW bertanya kepada mereka, atadruna mal imanu billah, apakah kalian tahu apa itu iman kepada Allah? Mereka menjawab, Allah wa rasuluhu alam. Kemudian Rasul mengatakan, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah wa ita'u zakah wa shaumu ramadan wa antu adul khumusa minal maghnam. Iman adalah dua kalimat syahadat, mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan memberikan apa? Harta rampasan atau 1/5 dari harta rampasan perang. Ini mirip dengan hadis yang disebut tadi. Rukun apa? Islam yang 5. Bahwasanya kalau digandengkan hadis Abdullah bin Umar dan hadis Abdul Qais, iman adalah agama Islam itu sendiri. Paham dong? Karena Rasul mentafsirkan iman dengan 5 rukun Islam atau 4 rukun Islam selain al-had, karena al-had waktu itu belum diwajibkan. Paham dong? Intinya, kenapa Imam Bukhari pakai kata-kata ad-din qaulun wa amalun? Karena ad-din yang dimaksud adalah apa? Al-iman. Al-iman sama dengan ad-dinul kamil. Dan kalau antum buka Sahih Bukhari, dari pertanyaannya untuk semuanya, kitab pertama dalam Sahih Bukhari, kitab apa? Kitab Badi'il Wahyi. Yang kedua, kitab apa dalam Sahih Bukhari? Antum kalah dengan mereka. Taib Kitabul Iman. Ya paling antum hafalah kitab-kitabnya meskipun enggak
Taib. Yang kedua dalam Sahih Bukhari setelah kitab Badul Wahyi, Kitabul Iman, kemudian Kitabul Al-Ilmi. Kitabul Iman awal pembahasan masalah al-iman ini. Beliau mengatakan bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam bunyal Islamu ala khamsin, atau bab al-iman qaulun wa amalun. Iman adalah ucapan dan perbuatan. Antum gandengkan sama. Ya, dalam Sahih Bukhari Kitabul Iman beliau mengatakan iman adalah ucapan dan perbuatan. Yazidu wa yanqus. Paham tuh? Dan dalam ucapan beliau di sini ad-din. Maksudnya ad-din adalah apa? Al-iman. Dan ini pula yang dipakai oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Aqidah Wasithiyah. Beliau mengatakan wa min usuli ahli sunnah wal jamaah anna dina wal iman qaulun wa amalun. Bahwasanya di antara prinsip ahli sunnah bahwa iman dan agama ucapan dan perbuatan. Paham tuh? Jadi sekali lagi yang dimaksud dengan ad-din di sini adalah apa? Al-iman. Iman adalah ucapan dan perbuatan. Kemudian Imam Bukhari langsung membawakan dalilnya. Ini yang kita sampaikan tadi. Kata-kata i'tiqad Abi Abdillah, akidah Imam Bukhari, bukan beliau yang mengarang, namun beliau sekedar apa? Ya, menuliskan ringkasan dari akidah yang diambil, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dengan ijma' para salaf tadi. Dalil tentang hal ini banyak, cuma ini yang paling sangat amat kuat untuk membantah kelompok Murji'ah. Jadi dalil tentang iman qaulun wa amalun banyak, tapi kenapa beliau memilih ayat ini? Karena kata para ulama ini adalah dalil yang paling kuat untuk menghantam, membantah kelompok Murji'ah yang mengatakan ucapan hanyalah apa? Ucapan hanyalah apa? Hanyalah ucapan dan keyakinan. Paham dong? Taib, pertanyaannya, siapa di antara ulama salaf dalam bab iman yang juga pakai dalil ayat ini, terutama tadi untuk membantah kelompok Murji'ah, dan itu sudah alhamdulillah kita pelajari di kajian malam badal maghrib. Man yujib. Pertanyaannya, sebutkan nama ulama ahli sunnah yang ketika membahas masalah iman juga berdalil pakai ayat ini, dan beliau mengatakan ini adalah ayat yang paling ampuh untuk membantah kelompok Murji'ah yang mengatakan iman hanyalah ucapan dan keyakinan tanpa amal. Nah, Imam Madaqal Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang sudah kita lewati dalam kajian akidah Imam Syafi'i. Beliau pernah berkata kepada Imam Al-Humaidi. Imam Al-Humaidi muridnya Imam Syafi'i, Imam Humaidi gurunya Imam Bukhari. Ini akidahnya sambung menyambung. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah kepada Al-Humaidi, ayatun ahajju alal murji'ah hadhihi al-ayah. Ada ayat yang ini fima makna, kata Imam Syafi'i, yang paling ampuh untuk yuhtajju alaihim, yang digunakan untuk membantah kelompok Murji'ah, yaitu ayat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Ini yang dimaksud dengan ad-din. Dan ad-din kata Allah wa yuqimus shalah, mendirikan salat. Apakah salat hanya keyakinan dan ucapan saja? Itu kebatinan, ya. Salatnya ahli kebatinan itu. Ya, duduk semedi, qomat kamit, enggak pakai gerakan. Itu salatnya apa? Ahlud dhalal. Wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Ini yang paling
ditegaskan dalam pembahasan ini. Iman harus ada al-amal. Dan inilah ijma' ahlus sunnah. Bahkan kata Imam Harb al-Kirmani dalam kitab beliau yang berjudul As-Sunnah juga, man qala annal imana qaulun bila amalin fahuwa murji'un. Barang siapa yang mengatakan amal hanyalah ucapan, maka dia murji. Bang, ikut kelompok apa? Murji'ah, dengan berbagai macam tingkatan mereka. Murji'ah banyak macamnya. Ada yang paling ekstrim yaitu kelompok Al-Jahmiyah yang mengatakan iman hanyalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dan sekali lagi ini sudah kita bahas dalam pembahasan akidah Imam Al-Humaidi dan Sufyan Ats-Tsauri. Imam Al-Humaidi memulai dengan pembahasan iman kepada takdir. Kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri memulai dengan Al-Quran kalam Allah. Dan Imam Bukhari membahas masalah definisi iman. Tiga pembahasan ini merupakan usulus sunnah, pembahasan-pembahasan pokok dalam akidah yang hampir semua kitab akidah ada pembahasan tadi. Taib naftah soal wal jawab kalau ada. Bismillah. Ini ada pertanyaan, apakah kematian para ulama, yaitu maksudnya ulama al-sunnah, termasuk dari tanda-tanda hari kecil, hari kiamat kecil, tanda-tanda hari kiamat kecil? Naam, sebagaimana kata Rasulullah SAW, innallaha la yantazil ilma intizaan walakin yantazil ilma biqabdi al-ulama. Naam, itu salah satu tanda kecil hari kiamat, dan alangkah banyaknya tanda-tanda kecil hari kiamat. Pertanyaannya, apakah semua tanda hari kiamat itu syar? Kriteria hari kiamat dari sisi syar laisa bisyar ada 3. Ada yang syar seperti intisyarus syirki wal bidah wal ma'asi. Kemudian ada yang khair, yaitu diantaranya tadi diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Rasul mengatakan, bu'istu wasa'akahatain, aku diutus dengan hari kiamat seperti ini jaraknya, dekat dengan hari kiamat. Satu Nabi khair. Yang ketiga yang enggak syar walal khair, seperti perkara mubah. Contoh seperti kata Rasul dalam hadis Jibril, yang dulunya pengembala kambing, namun membangun bangunan yang tinggi. Secara asal syar'ul khair membangun bangunan tinggi. Misalnya Mahat Al-Kautsar bangun gedung sampai 100 lantai misalnya. Misalnya siapa tahu. Karena sudah tapi ya ingat tadi, semakin tinggi pohonnya semakin hati-hati juga. Taib. Intinya ini masalah mubah, urusan dunia. Orang dulunya miskin jadi kaya membangun bangunan tinggi, kalau memang kebutuhan tidak ada masalah. Yang masalah kalau untuk tafakhur. Faham tuh? Wallahu taala alam. Mau bertanya dari perkataan Sufyan Ats-Tsauri yang tadi disebutkan. Yang mana tadi? Ya kalau yang tadi ya tolong di murojaah lagi akidah Sufyan Ats-Tsauri. Wallah yang mana itu? Anak nggak ingat juga. Yang pertama tadi yang mana? Ada pertanyaan, amal soleh seperti berbakti kepada orang tua, menuntut ilmu termasuk takwa? Naam,
Ya, semua perintah Allah kalau dijalankan, semua larangan Allah kalau ditinggalkan, itu bentuk apa? Taqwa Allah azza wa jalla. Takwa itu luas. Anta mala bi taatillah. Engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah, di atas dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Itu adalah apa? Taqwa Allah. Dan termasuk talabul ilmi. Talabul ilmi bentuk menjalankan ketaatan kepada Allah atau bukan? Nah, jawab. Yakin? Antum enggak kesini cuma iseng-iseng aja. Hah? Innamal a'malu binniyat. Antum datang belajar ke Pondok Al-Kautsar, Allah yahfadzu min kulli su'i wa makruh wa yubarik fi. Itu semuanya dalam rangka taat kepada Allah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Paham tuh? Ya, harus hati-hati kalau nggak paham. Ini muskilah besar kalau ya sudah lama belajar nyantri di sini, nggak tahu kalau talabul ilmu bentuk ketakwaan. Ini bentuk ketakwaan kepada Allah. Tanpa ilmu nggak akan mungkin orang itu bisa bertakwa. Makanya tadi dikatakan oleh Imam atau oleh Thalaq bin Habib, ala nurin minallah. Takwa harus dilandasi oleh nurun minallah, oleh ilmu. Ilmu adalah qala Allah wa qala. Tidak mungkin ada takwa yang sebenarnya tanpa al-ilmu, dan ilmu tadi qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Demikian pula melaksanakan perintah Allah, berbakti kepada orang tua. Itu bentuk ketakwaan yang paling tinggi derajatnya setelah at-tauhid. Wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Maka talibul ilmi harus betul-betul menunjukkan baktinya kepada orang tuanya, meskipun tetap harus ada batasan. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyati al khaliq. Faham tum? Ya, pertanyaan nggak jelas. Ana rasa cukup sekian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa beribadah di bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, imanan wahtisaban, dan semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan di atas kebenaran sampai akhir hayat kita nanti, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Insyaallah ketemu di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullah khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.